lihat tuh kelas dulu ya. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa فأنت أكرم واهب هبني رضا
فأنت أكرم واهب واغفر لعبدك يا عظيما يا عظيما يا عظيما يا عظيما في رضاه يا إمام الرسل يا
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Insya Allah 5 menit, lebih dari 5 menit. Sekedar menjalankan perintah. Kalau bahasa Arabnya Abdul Ma'mur. Pertama perintah dari guru besar kita semuanya, Syekh Shalah. Kedua perintah dari Sidi Rais, ketua kita. Beliau benar-benar menurunkan perintahnya dan saya melaksanakan perintah Sidi yang yaitu cuman sekedar mengingatkan untuk acara besok insyaallah mohon kehadiran teman-teman semuanya. Ardi atas informasinya. Sebelumnya ada tanya nih teman-teman semuanya, masih pada semangat nggak kita lanjut diskusinya? Semangat ya insyaallah ya. Ya, kalau tadi dari perwakilan Muhammadiyah, sekarang kita dari perwakilan NU yang akan menyampaikan. Dari Bang Idris akan menyampaikan setidaknya ada 4 poin, 2 poin secara umum dan mungkin 2 poin nanti 3 poin, 2 poin secara umum, 1 poin secara detail mungkin ya. Pertama definisi Ahlussunnah wal Jamaah menurut Nahdlatul Ulama. Yang kedua belajar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kontribusi NU dalam menyebarkan paham aswaja di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Kemudian yang ketiga, nah ini ada sedikit esensi daripada dialog kita pada malam hari ini, yaitu mengenai santri. Ya, itu santri sekilas jaringan ulama atau santri dengan Timur Tengah pada abad ke-17, 18, 19 dan 20. Kemudian yang terakhir, peran santri bagi perkembangan keilmuan Islam di abad ke-21. 30 menit dari sekarang kepada Bang Idris, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil iman wal islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa. Enggak panjang-panjang karena bukan ceramah seperti di Wisma ya. Segitu aja mukadimahnya. Yang saya hormati Ketua PPI Tunisia, Ketua PCINU Tunisia, Rais Syuriah PCINU Tunisia beserta jajarannya, Anfibia beserta jajarannya, pemateri kita sekaligus teman-teman Muhammadiyah dan sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang cukup meriah. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Santri untuk kita semua. Kita patut berbahagia karena paling tidak sekarang santri itu ada harinya, diperingati dan diperjuangkan supaya bisa dapat anggarannya. Walaupun belum sampai ke Tunis cipratannya, tapi mudah-mudahan nanti sampai ke Tunis cipratan uang perayaan Hari Santrinya. Karena dengan adanya Hari Santri berarti masuk undang-undang, otomatis seharusnya pasti ada anggarannya. Itu efeknya. Di lain itu kita juga berbangga karena ada peringatan Hari Santri. Semua orang sekarang mengakui eksistensi santri. Gitu. Santri sudah tidak seperti yang dibayangkan lagi. Santri itu apa? Lutuk kalau bahasa orang Jawa, apa kucel gitu kan? Untuk salah apa? Jadi sekarang santri udah keren lah. Karena kata Mas Jenal tadi, santri bisa menempati di berbagai posisi.
Tapi saya tambahkan santri sudah pernah menjadi presiden, Mas. Sen. Abdurrahman Wahid itu santri. Ya Gus Dur. Sekarang wakil presiden. Mudah-mudahan kedepannya alumni-alumni dari Tunisia ini. Tapi saya mau disclaimer dulu sebelum saya mulai, saya tidak merokok bukan karena saya pernah di-baiat dari Muhammadiyah ya. Masalahnya ini kompleks gitu. Kebetulan 3 generasi ketua PCNU itu tidak ada yang merokok. Dari dari saya, Tamam, ke Mas Amin ini nggak ada yang merokok. Ketua Muhammadiyahnya Rahmat malah ngerokok. Jadi tempo hari waktu peringatan takziah itu biar saya serahkan ke Aan yang mimpin tahlil. Dan jago hafal gitu. Ya beginilah guyon-guyon NU ya. Artinya itu hanya ya sekedar lelucon, guyon. Nah, kedua, saya akan mulai masuk. Mohon maaf sebelumnya saya tidak akan terlalu spesifik dengan tema gitu. Jadi disclaimer yang kedua ini, jadi Mas Amin jauh sebelum ini sudah menentukan pemateri sebelum ada temanya. Jadi Kang, saya mau diskusi ya, pokoknya sampean sama Mas Zainal nanti yang pemateri. Materinya apa? Ya nanti dicari. Gitu. Jadi pematerinya suruh cari tema sendiri gitu pada saat itu. Ya akhirnya sudah saya tentukan untuk bicara apa. Baru beberapa hari sebelumnya Dharma bicara untuk tema ini. Kedua, tema ini juga menurut saya sudah terlalu sering disampaikan. Makanya saya suruh Mas Zainal duluan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar Mas Zainal duluan yang menyampaikan, saya biar menyampaikan yang lain yang belum pernah disampaikan gitu. Kalau menyampaikan tentang perspektif NU, mayoritas di sini NU 80% udah kemarin udah disampaikan, udah nanti teman-teman ngantuk lah gitu bahasanya. Jadi kalau apalagi di sana di belakang ada Mas Kholil, saya lihat yang lebih NU daripada NU. Kalau orang Madura itu ditanya, Mas sampean agamanya apa? NU katanya, gitu gak Mas Kholil? Jadi masih gitu nggak? Itu guyonnya katanya gitu. Agamanya apa? NU. Jadi NU udah menjelma jadi sebagai sebuah agama kalau di Madura itu. Saking NU-nya gitu. Makanya kalau orang Madura kok nggak NU itu diragukan kemaduraannya. Makanya Mas Kholil seharusnya yang jadi pemateri untuk NU gitu. Ke depan lah insya Allah diagendakan. Nah, langsung masuk ke materi. Saya akan mulai tadi. Nggak tahu Dharma nambahin tema dari mana tadi. Saya mengirimkan tema besar. Pertama saya akan bicara tentang santri. Saya akan berusaha seilmiah mungkin supaya nggak kayak ceramah ya. Definisi santri. Kemudian saya akan masuk kepada jaringan santri dan ulama di abad 17, 18, 19, 20 dan ke 21 sampai sekarang. Kemudian kontribusi santri di era sekarang bagi perkembangan pemikiran Islam di dunia khususnya. Saya akan mulai santri secara etimologi, secara bahasa. Santri itu dimaknai apa? Banyak yang bilang istilah-istilah santri dimulai dari san, artinya matahari, tri artinya tiga matahari. Gitu. Ada yang bilang dari sin, nun, ta, ro. Sin itu artinya apa? Ta artinya apa? Itu kayak otak-atik gato kalau bahasa orang Jawa itu. Yang penting dicocok-cocokkan ketemu gitu. Tapi secara ilmiah santri itu berasal dari, dan ini bukunya ada ya, saya bilang secara ilmiah itu rujukannya bisa dirujuk gitu ya. Secara ilmiah santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri, yang berarti melek huruf atau bisa membaca. Bisa juga sastri, bukan astri ya, mana ada astri ya. Sastri. Sastri. Bisa jadi astri itu asal katanya sastri ya. Bener nggak gitu astri? Nggak tahu ya orang tua. Sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu. Gitu. Bisa juga, ini dikutip dari Nurholis Majid dalam bilik-bilik pesantren, bisa juga berasal dari bahasa Jawa yakni cantrik. Bukan cantik, cantrik. Ya, cantrik gitu kalau orang Jawa, cantrik. Yang bermakna orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya. Itu secara bahasa orang. Jadi murid-murid itu makanya
Akhirnya mungkin dari cantrik menjadi santri karena murid-murid itu selalu ngikut taklid kepada gurunya, pada kiainya gitu. Bilang santri. Nah, gitu. Tapi selain definisi itu, ternyata kapan nama santri, definisi santri mulai terkenal di dunia? Santri itu sudah mulai terkenal di dunia pada tahun 1950-an, istilah santri. Siapa yang mempopulerkan? Nah, pada tahun 1950-an itu ada 6 orang peneliti antropolog dari Harvard University untuk penelitian PhD-nya ke Indonesia. Gitu. Ke Indonesia dipilihlah di daerah Pulau Jawa, Kediri, namanya Mojokuto. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu Mojokuto daerah mana, karena memang itu nama samaran. Gitu. Mojo itu artinya pahit, Kuto itu artinya kota. Gitu. Jadi kota yang pahit. Gitu. Artinya aslinya apa? Sekarang disebut Pare. Pare Kediri. Nah, sekarang terkenalnya Kampung Inggris. Gitu. Nah, di situ 6 orang, tapi satu di antara 6 orang itu antropolog dan masing-masing meneliti tentang budaya masyarakat Indonesia. Ada yang dari sosial politiknya, ada yang dari macam-macam lah. Tapi yang terkenal satu, namanya Clifford Geertz. Gitu. Beliau akhirnya meneliti di situ spesifik untuk keagamaannya. Tahu sendiri 1950-an Indonesia baru merdeka ya. Belum lama dari merdeka, suasana masih gonjang-ganjing lah. Tetapi pada saat itu hampir 90% sudah muslim. Tahun 1950-an 90% hampir masyarakat sudah muslim. Nah, Clifford Geertz itu kalau kita bilang sekarang itu adalah misionaris lah kayak gitu ya. Saya tidak bicara misionaris yang hanya spesifik membahas masalah Islam, tapi orang Barat yang membahas tentang ketimuran, budaya ketimuran, agamanya, budayanya dan sebagainya. Kita bisa sebut Clifford Geertz sebagai misionaris. Beliau membahas khusus untuk agamanya. Kemudian setelah selesai, beliau di sana 3 tahun meneliti, ya belajar bahasa Jawa, orang Amerika belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Arab. Kemudian selesai untuk PhD doktoralnya, PhD-nya di Harvard University. Kemudian diterbitkanlah buku itu dengan judul The Religion of Java. Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia sekarang jadi agama Jawa. Nah, poin pentingnya di situ yang jadi booming adalah Clifford Geertz membagi 3 bagian masyarakat kampung pada saat itu, masyarakat Indonesia daerah Mojokuto secara keseluruhan kepada 3 bagian. Nah, ini nanti akan saya sambungkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan untuk memotret bagaimana peran beliau di masyarakat bagian mana. Kebetulan kok nyambung gitu. Nah, Clifford Geertz membagi 3. Jadi ada masyarakat Abangan, pasti teman-teman sudah dengar. Abangan, ada priai, ada santri. Nah, masyarakat Abangan itu siapa? Masyarakat Abangan pada saat itu dia berada di daerah desa. Daerah desa, kerjaannya tani gitu. Senangnya selamatan kalau bahasa Jawa. Dikit-dikit ada selamatan, dikit-dikit acara, upacara, macam-macam lah. Tapi Islam, ini semuanya Islam. Gitu. Itu daerah yang pinggiran desa-desa itu kerjanya bertani. Ada yang masyarakat kota, bagian bangsawan, keturunan bangsawan, kerja pejabat dan lain sebagainya. Dia disebut priai. Kalau yang priai ini dia sangat menghargai tentang tradisi, leluhur, menjaga tradisi. Kemudian sangat mencermati tentang kasta dalam ini. Makanya kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatannya kan ya. Ada ngoko, ada bahasa sesama teman beda, yang lebih tinggi lagi ada kromo namanya, kromo inggil gitu. Misalnya kita bilang ada kue sama teman, terus ada apalagi sampean lebih sopan, nanti ada jenengan lebih sopan lagi.
Nah, itu priai sangat menghargai ini. Gitu. Nah, yang ketiga di antara ini biasanya dia di daerah pasar-pasar, tapi dia sangat taat beribadah dan menjalankan syariat Islam. Itu yang disebut dengan converted dengan kaum santri. Nah, itu sangat taat beribadah, sangat taat kalau waktunya sholat, ditinggal dagangannya dan sebagainya. Itu disebut kaum santri. Nah, masuk ke Kiai Hasyim Asy'ari sebelum nanti sebenarnya ada dari urutan jaringan ulama. Kiai Hasyim Asy'ari sepulang dari Mekah, ini loncat ya. Dari Mekah dan Kiai Ahmad Dahlan, itu masyarakat yang dihadapi beda. Gitu. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari, dia lebih ke masyarakat yang pedesaan, abangan. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan, dia tadi audiensnya itu adalah masyarakat perkotaan. Itu di Jogja pada saat itu masyarakat yang kebanyakan adalah priai gitu, sangat tradisi-tradisi yang dibilang tadi kejawen lah gitu, apa lain-lain dibilang TBC lah gitu, apa bid'ah khurafat apa artinya togut bukan tahayul, nah tahayul bid'ah khurafat itulah gitu. Oke. Jadi itu audiensnya berbeda gitu. Maka strategi dakwahnya berbeda gitu. Itu sebagai pembuka. Itu dalam untuk konteks itu kita sebenarnya harus berterima kasih dengan Clifford Guest yang sudah mempopulerkan nama santri. Tapi bukan itu esensinya ya, yang disebut santri sekarang. Gitu. Jadi saya mau masuk secara terminologi. Tadi kan secara bahasa ya. Jadi secara santri yang kita sebut sekarang, kita harus sepakat. Saya akan bawa santri yang disebut sekarang sebagaimana yang didefinisikan oleh Zamakhsyari Ghafir. Beliau alumni Australia, pernah menulis dengan tradisi pesantren. Bukunya terkenal sekali itu tentang tradisi pesantren. Dia sebut santri itu adalah orang yang belajar ilmu agama di pondok pesantren. Baik tinggal di situ, mukim, ataupun ngalong. Nah, itu. Jadi itu definisi santri yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini. Nah, bukunya siapa tadi? Clifford Guest yang Agama Jawa itu sebagai buku yang kalau teman-teman mungkin berminat baca, itu sebagai buku pernah dinobatkan sebagai buku 14 buku terbaik se-Asia Tenggara pada saat itu yang menerangkan tentang kehidupan di Asia Tenggara. Itu bukunya Clifford Guest, The Religion of Java. Kemudian saya akan masuk ke jaringan ulama atau santri. Santri dari mana sebenarnya genealogi akar akar pemikiran, pengajaran santri di Indonesia. Sejak kapan dan bagaimana prosesnya? Bagaimana sekarang kita santri-santri, para kiai itu kiblat keilmuan kita adalah di Timur Tengah. Bagaimana bisa sampai Timur Tengah? Bagaimana awalnya? Gitu. Nah, saya bawa buku ini. Mungkin kalau teman-teman komunitas mau baca, ini buku sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Menerangkan Prof. Azumardi Azra, ini adalah disertasinya di Columbia University tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18. Ini kalau mau dibahas bagus sekali. Bagaimana di sini juga beliau menjelaskan tentang nanti bagaimana hubungan para raja-raja, para orang-orang dahulu itu dengan ulama-ulama Timur Tengah, bagaimana awal mulanya belajar di sana sehingga jadi ulama di Indonesia dan lain sebagainya. Awal mula masuknya Islam di Indonesia itu juga ada dibahas di sini. Nah, dimulai, tapi beliau lebih spesifik di abad 17 dan 18. Gitu. Beliau sempat bilang di mukadimahnya, beliau keinginan untuk menuliskan di abad 19 dan 20-nya. Karena di situ benar-benar nanti ulama-ulama yang akan saya sebutkan itu benar-benar yang kita bilang adalah al-asrul zahabi atau al-usur az-zahabiyah
lil Indonesian fi Makkah dan Mukarramah. Jadi nanti di situ ada Syekh Nawawi dan lain sebagainya. Tapi ala qadarullah beliau pulang ke Indonesia dan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, jadi tidak sempat menulis itu. Nah, dalam buku ini sebenarnya beliau menceritakan tentang ulama-ulama awal yang sudah dikenal di Mekah pada abad ke-17 dan 18. Di antaranya beliau menyebutkan ada Nuruddin Ar-Raniri, abad ke-17. Ada Nuruddin Ar-Raniri yang sekarang jadi universitas di Aceh ya, dari UIN Ar-Raniri, itu namanya diabadikan UIN Ar-Raniri. Beliau alim, banyak karyanya disebutkan di sini. Kemudian ada Abdur Rauf As-Singkili, daerah Singkil, daerah Singkil. Nah ini rata-rata Aceh. Kenapa Aceh? Kenapa rata-rata yang disebutkan di Aceh? Karena dulu orang ketika mau belajar, mau haji ke Mekah, itu lewatnya adalah lewat Aceh, gitu. Dan kebanyakan karena haji dulu lama, gitu, jadi dirasa sia-sia kalau misalnya sudah haji kok nggak belajar menuntut ilmu ke sana, gitu. Jadi ketika memang mereka niat haji, itu mereka sekalian belajar, gitu. Maka cocok kalau dulu orang pulang haji itu langsung dijadikan imam, disuruh mimpin doa, disuruh mimpin keagamaan. Karena memang dia belajar di sana. Bukan kayak haji yang sekarang. Jadi sekarang bangga harus dipanggil Al-Hajj, terus langsung mimpin, pulang dari Mekah terus langsung mimpin sholat, langsung mimpin ngaji, itu kan salah. Gitu. Jadi beda gitu loh. Kalau dulu memang alim, jadi niatnya haji plus ngaji. Jadi bertahun-tahun itu karena perjalanan darat kan waktu itu lewat kapal itu kan lama sekali, bisa sampai berapa bulan gitu, bulan-bulan gitu. Jadi memang ngaji di sana baru pulang. Nah, singgahnya pelabuhannya itu pasti lewat Aceh, maka Aceh disebut Serambi Mekah gitu. Disebut Serambi Mekah sampai sekarang karena dulu jalurnya, dan kebanyakan orang-orang dulu jalur-jalur perdagangan juga lewat sana gitu. Jadi orang-orang transit, jadi pusat ya perdagangan ya itu, jadi dari Aceh. Mau banyak sekali ulama-ulama Aceh, salah satunya di samping kita, insya Allah. Nambah satu pengikut mawatnya. Ada Abdur Rauf Singkil, kalau teman-teman pernah tahu, beliau punya kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang terjemah, enggak terjemah, memang beliau menulisnya berbahasa Melayu. 30 juz yang paling lengkap yang pertama kali menulis itu adalah Abdur Rauf As-Singkili. Dulu dicetak gak hanya di Indonesia, sudah tersebar di mana-mana, karena dulu Nusantara kan gak hanya Indonesia. Yang daerah-daerah Melayu itu seperti Singapura, bagian selatan Thailand, itu kan Malaysia. Nah itu Abdur Rauf As-Singkili sudah di situ. Ada Muhammad Yusuf Al-Makassari, daerah Makassar, daerah Henry. Ada beliau ini para pelopor di awal-awal yang namanya sampai sekarang masih harum gitu. Banyak juga kitab-kitabnya. Kemudian di abad ke-18 mungkin teman-teman pernah dengar nama Abdus Somad Al-Falimbangi dari daerah Palembang. Ada Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjar. Jadi ulama-ulama kita ini jalur-jalurnya yang kemudian nanti ini akan menyebarkan agama Islam melalui ulama-ulama ini. Boleh sebut ulama atau disebut santri lah. Gitu. Santri as-sabiqun al-awwalun. Gitu. Gitu. Nah, baru kemudian karena di sini nggak disebutkan sebenarnya di abad ke-19 dan 20-an. Tapi saya sekilas disebutkan di sini siapa-siapa orang yang berperan di abad ke-19 dan 20 itu. Kemudian saya telusuri di tahun sejarahnya, di antara beliau-beliau yang berpengaruh pada abad 19 dan 20 itu ada ini yang kita sebut dengan Al-Usur Al-Zahabiyah, masa-masa pada ini
Benar-benar daerah Nusantara Al-Jawi itu benar-benar terkenal di daerah Makkah. Beliau benar-benar menjadi mufti, menjadi ulama yang ditakzimi di sana di Makkah gitu. Sebelum akhirnya nanti abad 21 yang hanya terkenal sebagai TKI gitu. Dulu benar-benar kalau ke Indonesia ulama, kalau sekarang TKI pinggiran. Jadi Imam An-Nawawi sudah kita tahu kebesarannya beliau, bagaimana yang sampai disebut dengan Sayyidul Hijaz. Itu Imam Nawawi, itu Al-Bantani, wafat 1897, wafat ke-19. Kemudian ada Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Makanya gampang nyirainin orang dari Madura, kalau ada nama Khalilnya pasti orang Madura rata-rata. Karena tabarrukan ila Syekhuna Khalil Bangkalani. Nah, ini nanti juga akan saya ceritakan ada kaitannya bagaimana sampai kepada NU nanti. Peran beliau nih Syekhuna Khalil, Syekhus Syuyukh Al-Indonesiyin gitu. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Kemudian ada ini yang saya cerita di abad 19 dan 20 ya. Nama-nama saya sebutkan nama-nama yang benar-benar di sana beliau tidak hanya belajar tapi memang mengajar. Memang terkenal dan punya kitab gitu. Dan kitabnya dijadikan rujukan. Beliau ini santri gitu loh. Saya ingin katakan itu gitu. Jadi ada Syekh Mahfud At-Karmasi, daerah Termas di Jawa. Kemudian ada Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Minangkabau ya. Kemudian ada Muhammad Saleh Darat As-Samaroni, daerah Semarang. Kemudian baru ada Mbah Hashim Asy'ari di situ, nanti ada Kiai Ahmad Dahlan, baru yang paling terakhir adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu. Yang paling terakhir Syekh Yasin yang mengharumkan benar nama-namanya di Syekh Yasin. Ada juga Syekh Yasin di sana. Insyaallah Asy-Syirboni. Syirboni. Insyaallah beliau akan mengharumkan nama Cirebon di Tunis. Jadi itu ya. Terakhir, wallahu alam, saya kurang paham setelah Syekh Yasin Al-Fadani siapa namanya yang beliau benar-benar terkenal di Mekah dan berpengaruh pada orang-orang. Namanya benar-benar berpengaruh di dunia lah, tidak hanya daerah Mekah. Nah, itu tadi jaringan-jaringan ulama dan santri pada saat itu. Kita masuk ke abad ke-20, itu kan Mbah Hashim Asy'ari wafat tahun 1947, Ahmad Dahlan wafat 1923. Nah, Mbah Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sahabat karib. Sebelum ke Mekah beliau sudah sahabat karib. Beliau adalah muridnya Syekh Saleh Darat As-Samaroni. Syekh Saleh Darat As-Samaroni juga dulu ke Mekah, kemudian pulang. Sebelum Mbah Hashim dan Kiai Ahmad Dahlan ke Mekah, itu belajarnya dengan Syekh Saleh Darat As-Samaroni. Ada kitabnya yang tahqiqannya yang terbaru, ditahqiq oleh Prof. Mustaqim. Kiai saya di pondok, itu namanya Faidhur Rahman. Nama kitabnya Faidhur Rahman, kitab tafsir. Lebih ke Isari beliau, tafsir Isari, tasawuf. Gitu. Nah, setelah dari Syekh Saleh Darat As-Samaroni, beliau berdua belajar ke Mekah. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di Mekah dulu, Kiai Ahmad Dahlan itu banyak mengidolakan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Sesekali ngajinya ke Syekh Mahfud Termas. Kalau Mbah Hashim Asy'ari banyak mengidolakan Syekh Mahfud Termas, sesekali ngaji ke Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ini nyambung ke Mas Jenal tadi, itu beliau seorang pembaharu juga. Beliau senang organisasi gitu. Beliau banyak membaca buku-bukunya Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho gitu. Maka itu banyak berpengaruh kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Jadi gagasan-gagasan Abduh dan Rashid Ridho tentang tajdid itu banyak berpengaruh ke Mbah Ahmad Dahlan yang dibawa sekarang ke Muhammadiyah gitu. Tapi, nah ini tolong teruskan Mas Zainal ya. Tajdid
gagasan Muhammad Abduh yang ar-ruju' ilal Quran was sunnah itu berbeda dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah ala Wahabiyah yang sekarang. Itu yang perlu digarisbawahi. Beda sekali. Gagasan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho tentang ar-ruju' ilal Quran was sunnah tidak seperti yang dibayangkan Salafi Wahabi sekarang. Gitu. Tajdidnya Muhammad Abduh itu masih menerima pembaharuan, masih terbuka, open minded gitu. Mohon maaf yang Salafi Wahabi sekarang dikit-dikit macam-macam itu. Kurang open minded lagi. Tidak, kurang menerima pembaharuan. Gitu. Alim, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini alim. Ada cerita begini, nggak tahu teman-teman mungkin udah pernah dengar. Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini kan diambil mantu oleh orang Arab pada saat itu. Nah, yang ngambil mantu itu dicibir sama orang-orang Mekah itu. Apa mantu kok dari orang asing gitu, orang ajim gitu kan. Bisa apa orang ajim gitu. Terus kata mertuanya, orang Arab itu bukan orang yang tinggal di Arab, tapi dia yang bisa ngomong dan fasih berbahasa Arab. Kalau nggak percaya, besok ketika sholat Jumat, panggil namanya langsung suruh khutbah Jumat. Nah, pada saat itu beneran itu dipanggil namanya suruh khutbah Jumat tanpa ada persiapan. Syekh Khotib Al-Minangkabawi tanpa ada persiapan, pada saat itu beliau menjadi khotib dan bahasanya bagus, fasih, indah. Semua orang itu pada terpana gitu, takjub gitu, ada orang asing, orang ajami tapi alim dan fasih berbahasa Arab gitu. Sejak saat itulah katanya disebut dengan Al-Khotib, sebutan Al-Khotib Al-Minangkabawi gitu. Itu maha gurunya orang-orang Muhammadiyah. Nanti urusan ini di belakang ya. Itu. Nah, tadi banyak kalau kemudian Kyai Hasyim Asy'ari sama-sama pulang, tadi sudah saya bilang audiensnya yang berbeda, cara dakwahnya yang berbeda karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu kan sudah masuk ke abad ke-20 ya. Masuk ke abad ke-20 itu Mbah Hasyim Asy'ari juga dulu belajar di Mekah sama dengan Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian pulang, Mbah Hasyim Asy'ari itu khidmah di pesantren Lirboyo 3 menit lagi gitu kan. Waktunya sama kan 30 menit. Nggak adil dong. Nah, tahu cukup nggak sayang ini yang ketiga belum sampai. Pulang ke Indonesia, kemudian khidmah di pesantren Tebu Ireng Jombang, punya sahabat karib namanya Mbah Abdul Karim yang kemudian mendirikan Lirboyo, Kediri Jawa Timur. Tapi sahabat karib tapi berguru juga sama beliau gitu, sama Mbah Hasyim, ambil hadis dari beliau. Sahabat tapi di guru Mbah Hasyim dianggap guru. Kemudian Mbah Abdul Karim punya murid namanya Kyai Haji Mahrus Ali, Syekh Mahrus Ali. Mbah Mahrus Ali punya murid namanya Kyai Haji Basyaruddin Maisir di Pondok Pesantren Al-Hikmah Lampung. Kyai Haji Abdul Basit, Kyai Haji Basyaruddin Maisir punya murid namanya Idris Ahmad Rifai, yang lagi berbicara di depan teman-teman semuanya. Itu jalur sanad keilmuannya ya. Gitu. Nah, itulah tadi maksudnya kita paham gitu. Jadi kita paham bahwasanya silsilah keilmuan kita itu memang tidak terputus gitu. Kita sambung insya Allah sampai ke Rasulullah SAW. Nah, sekarang terakhir ada peran santri bagi perkembangan keilmuan Islam abad ke-21. Saya ingin mengatakan di sini, kenapa saya ingin ambil di sini? Terakhir saya itu mengikuti ini yang agak serius sebenarnya. Perdebatan antara Prof. Mun'im Siri dengan Prof. Abad Badruzzaman tentang rekonstruksi Islam historis. Beliau memetakan para ulama itu, para cendekiawan Islam itu terbagi ke dalam 4. Prof. Abad Badruzzaman dalam bukunya Rekonstruksi Islam Historis. Tapi bukunya Prof. Mun'im Siri yang sekarang lagi ngajar di Notre Dame, itu orang Madura juga, orang Madura dari Pondok Pesantren Al-Amin. Sekarang ngajar di Notre Dame University.
Amerika ya. Nah, beliau berdebat di Facebook. Kalau teman-teman mengikuti bisa, ini bagus sekali perdebatannya, saya suka sekali. Kalau Munensir ini santri, kemudian pergi ke barat, gitu, kemudian mengajar di barat. Kemudian kalau yang Prof. Abad Badruzzaman ini santri, pergi ke Kairo, kemudian balik lagi kuliah di UIN Jakarta. Membagi tipologi sebenarnya ada cendekiawan Muslim, ulama Islam di dunia ini terbagi kepada 4. Tapi saya akan memasukkan tipologi ini kepada tipologi santri karena ada kecocokan gitu. Tipologi santri di abad ke-21 ini seperti apa? Dibagi 4. 2 sebenarnya, tapi kemudian bercabar. Ada tradisionalis kritis, ada revisionis kritis. Apa itu revisionis, apa itu tradisionalis? Coba nggak waktunya ini, Mas? Gitu. Saya akan mulai dari revisionis soalnya ini agak supaya, tapi jangan tuduh saya liberal ya. Ini supaya teman-teman ada gugahan, supaya semangat membaca, semangat untuk mencari tahu. Kaum revisionis itu beliau golongan orang-orang rata-rata memang orientalis yang belajar Islam. Kemudian dia meragukan sumber-sumber Islam. Kebanyakan meragukan sumber-sumber Islam. Dia tidak percaya sumber-sumber Islam kecuali Quran ya. Kebanyakan hadis dan tarikh. Saya kasih contoh satu. Di antara bos-bosnya revisionis itu namanya John Wonsbrough sama Patricia Crowe. Nah, beliau, saya kasih contoh satu, gimana cara meragukannya. Beliau tidak percaya dengan tarikh yang ditulis oleh Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kitab tarikh misalnya, tarikh yang kita rujuk sampai sekarang, tarikh Ibnu Hisham misalnya, yang paling komplit, yang paling lengkap, itu baru dibukukan 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Atau tarikh Ibnu Ishaq. Tarikh Ibnu Ishaq itu baru dibukukan, baru ditulis setelah 2 abad Nabi Muhammad wafat. Logikanya, bagaimana bisa orang yang tidak sehidup sezaman dengan Nabi kemudian menulis sejarah Nabi dengan begitu komplit dan lengkap? Peperangan pada saat itu, pada zaman itu, bagaimana Nabi ngapain aja, itu sedang udah mulai sak belum? Saya kayak orientalis lagi ngasih doktrin ya. Enggak, tapi saya visionaris. Tapi saya lagi, ini saya ilmiah ya, artinya saya terlepas dari ini benar, maksudnya ini terlepas dari bagus atau tidaknya, tapi ini ilmiah, maksudnya memang tipologinya seperti itu. Ada yang revisionis yang seperti itu, meragukan itu. Jadi gimana bisa itu? Jadi kenapa? Efeknya apa? Efeknya dari diantara ayat-ayat Al-Quran, asbabun nuzul, itu kan tidak hanya diambil dari hadis Nabi, tetapi sebagian riwayat asbabun nuzul itu juga diambil dari tarikh Tabari, tarikh Ibnu Hisham, tarikh Ibnu Ishaq. Itu. Nah, itu akhirnya karena nggak mungkin bisa komplit, nggak mungkin sedetail itu. Akhirnya ya pasti ada tambahan. Pasti ada ini. Akhirnya tidak bisa dijadikan sumber otoritatif sebagai rujukan Islam. Gitu. Nah, itu yang revisionis. Jawabannya gimana? Itu tugas teman-teman semuanya. Bukan di sini. Gimana cara jawabnya? Supaya teman-teman cari gimana cara jawabnya itu iya juga ya gitu kan. Gimana kita bisa percaya dengan sumber yang ditulis jauh gitu kan. Kemudian ada yang golongan tradisionalis. Nah, kalau golongan tradisionalis ini mu'dhamuna, kebanyakan dari kita yaitu menerima apa adanya, seperti itulah. Kita percaya dengan 100% tentang hadis Nabi, Quran, hadis Nabi, tentang tarikh yang sudah ditulis pada ulama-ulama zaman dulu tanpa meragukan sedikit pun. Nah, itu golongan tradisionalis. Kita yakin tugas kita hanya mempelajari itu. Tapi di kedua itu ada nanti yang tradisionalis kritis, ada yang revisionis kritis.
Nah, revisionis kritis diantaranya santri-santri, ini yang saya petakan ya. Santri-santri yang kebanyakan sekarang itu sebenarnya adalah santri yang tradisional kemudian banyak belajar di barat. Itu kebanyakan. Kalau yang untuk yang revisionis yang sejati seperti tadi John Rosbrook yang menolak tarikh atau Patricia Korn itu saya belum pernah dapat. Yang liberal-liberalnya dulu teman-teman mungkin dengar nama Ulil Absor Abdallah yang mengatakan semua agama sama, itu masuknya masih belum ke revisionis, masih ke revisionis kritis. Jadi pengaruh keislaman tradisional pesantren dipadukan dengan keislaman metodologi ala barat, belajar di barat, akhirnya menjadikan seorang revisionis yang kritis gitu. Nah, sekarang contohnya adalah Prof. Monim Siri yang ada di Notre Dame itu. Beliau punya kontroversi Islam awal, punya rekonstruksi Islam historis, punya banyak buku-buku yang polemik kitab suci, buku-buku yang beliau tulis. Beliau tapi masih ngajar di ini. Kemudian ada yang tradisionalis kritis. Tradisionalis kritis santri, santri dari salaf, kemudian biasanya ini ada keterpengaruhan dengan tradisi barat juga ada, tapi kemudian belajar ke Timur Tengah juga iya, tapi bacaannya dia lebih bacaan pemikiran yang kritis. Akhirnya masuk ke tradisionalis yang kritis. Sebenarnya kalau diambil ke ulama-ulama Islam, induknya biasanya adalah seperti contoh Syekh Muhammad Tahir Masyur gitu, Mahmud Abu Roya, Muhammad Al-Ghazali gitu. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan yang ini gitu. Tradisionalis, kalau yang alumni PTKIN atau UIN kemudian belajar metodologi plus kemudian membaca pemikiran-pemikiran orientalis, kebanyakan masuknya kepada tradisionalis yang kritis. Jadi tidak menerima begitu saja gitu. Misal saya kasih contoh gini, tradisionalis kritis. Ada hadis misalnya wanita adalah sumber fitnah. Ada hadis misalnya yang wanita itu disetarakan dengan anjing. Misalnya ada laki-laki sholat, kalau mungkin teman pernah dengar, laki-laki sholat, kemudian di depannya lewat ada anjing, ada wanita sholatnya jadi batal. Mungkin pernah dengar nggak kayak gitu? Nah, kalau tradisionalis kritis, dia tidak akan menerima begitu saja. Maksudnya dia akan mengkritisi, mungkin nggak, maksudnya mungkinkah Nabi akan berbicara seperti ini gitu. Menempatkan wanita sebagai yang sebagai seolah kasta yang terendah gitu. Atau ada yang tradisionalis, kalau tradisionalis yang biasa ya percaya aja karena itu hadis Nabi sudah disumber di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kan nggak berani siapa kita mau kritisi gitu. Tapi tradisionalis yang kritis ada yang mengkritisi itu. Nah, kalau teman-teman lebih mendalami, banyak biasanya feminis di Indonesia baca bukunya misalnya Buya Hussein atau Prof. Nasaruddin Umar misalnya tentang feminis itu. Yang sekarang yang lagi terkenal itu Fakih Abdul Qadir, itu punya teori namanya Mubadalah. Atau Dr. Ainun Rofi'ah, ada Prof. Musdah Mulia misalnya di Win Sunan Kalijaga. Itu beliau mencoba kritis. Kalau di ini ada Khalid Abdul Fadl namanya. Speaking in the God name asli judulnya, terus kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia namanya berbicara atas nama Tuhan. Di situ banyak mengkritisi tentang fatwa-fatwa ulama Saudi yang selalu mendiskriminasikan wanita, tidak boleh keluar ini itu. Itu kritiknya. Nah, saya masukkan itu tradisionalis kritis. Nah, saya tidak akan mengatakan mana yang paling bagus, tapi ini karena ini saya sampaikan semuanya. Jadi teman-teman akan menyimpulkan sendiri. Kira-kira kontribusi santri kita di abad ke-21 ini kita akan menjadi, kira-kira kita akan berada di posisi yang mana? Ketika kita belajar ke Tunis, kita belajar ke Maroko, kita belajar ke Mesir, atau kita belajar ke Barat, kita berada di posisi yang mana? Tapi ala kuliah semua ini akan berperan pada perannya masing-masing. Intinya adalah santri Indonesia di pesantren
itu orang yang paling otoritatif untuk membicarakan permasalahan agama, karena dia sudah dibekali keilmuan sejak di pesantren, dibekali berbagai macam hal ilmu di pesantren tentang keislaman, baru kemudian dia kembangkan. Maka untuk yang berbicara Islam ke depan pasti akan santri yang mewarnai pemikiran keilmuan Islam, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Hari Santri. Mungkin kalau nanti ada tanya jawab bisa lanjutkan lagi. Mohon maaf jika terlalu panjang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.